Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk mempresentasikan PowerPoint mengenai peralatan operasi pada lokomotif diesel elektrik. Sebelumnya, izin untuk memperkenalkan diri. Nama Taruni Dewasa Dian Febriliana, NID 2020-4209 dari Prodi MTP 3A. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas mengenai 3 pokok bahasan. Yang pertama, tata letak peralatan lokomotif diesel elektrik, peralatan pada switch panel, dan yang terakhir ialah peralatan pada control stand. Untuk pembahasan yang pertama, berikut ini merupakan skema penempatan peralatan pada lokomotif diesel elektrik. Dapat dilihat pada gambar. Kemudian yang kedua, terdapat gambar peralatan pada switch panel. Pada sebelah kiri merupakan pada lokomotif asli dan yang sebelah kanan merupakan gambar dengan beberapa keterangan diagram. Mulai dari turbo air pressure gauge, wall oil pressure gauge, hingga walk away leg switch yang dapat disimak pada gambar. Untuk komponen-komponen pada switch panel sendiri, yang pertama ada engine control switch. Engine control switch ini berfungsi untuk mengendalikan lokomotif. Saklarnya memiliki kedudukan dari stop, run, idle, pump, dan juga start. Untuk setiap lokomotif memiliki engine control switch yang berbeda-beda. Untuk lebih jelasnya, akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Untuk lokomotif CC 2010138, posisi stop itu mesin diesel mati, posisi run lokomotif dapat dioperasikan, idle untuk mesin diesel hidup tetapi lokomotif tidak dapat dioperasikan, pump untuk memompa bahan bakar pada saat akan menghidupkan mesin diesel, dan start untuk mengengkol atau menghidupkan mesin diesel setelah tekanan bahan bakar mencapai 2,8 kg per cm². Untuk lokomotif CC 2013972, pada posisi run-nya lokomotif dapat dioperasikan, idle mesin diesel hidup tetapi lokomotif tidak dapat dioperasikan, start mengengkol atau menghidupkan mesin diesel setelah tekanan bahan bakar mencapai 2,8 kg per cm². Untuk lokomotif CC 2013972 ini, posisi pump tidak ada diganti dengan menggunakan tombol FPRB atau full pump reset button, dan juga posisi stop juga tidak ada diganti dengan tombol ESP yaitu engine stop. Lalu untuk komponen yang kedua yaitu terdapat lampu indikator. Lampu indikator sendiri terdapat beberapa indikator yang ada di dalamnya. Yang pertama ada tekanan minyak pelumas rendah atau LOP, low oil pressure. Pengaman LOP ini akan bekerja apabila putaran mesin diesel idle kurang dari 12 PSI, putaran mesin diesel notch 8 kurang dari 46 PSI. Untuk indikator yang kedua terdapat indikator untuk tekanan air pendingin rendah atau low water pressure. Pengaman LBP akan bekerja apabila putaran diesel idle kurang dari 0 hingga 3 PSI dan putaran mesin diesel notch 8 kurang dari 14 PSI. Untuk indikator yang ketiga terdapat celupung engkol tekanan kelebihan atau COP, crankcase overpressure. Pengaman STK ini akan bekerja apabila tekanan di dalam pak engkol lebih dari 2H2O. Lalu untuk indikator yang keempat ada pengaman ABI atau Duff Detect Affair yang akan bekerja bila suhu ruangan itu lebih dari 163 derajat. Untuk indikator selanjutnya mesin panas atau HE, hot engine. Pengaman ini akan bekerja apabila suhu air pendingin lebih dari 93 derajat Celcius. Saringan kertas kotor atau EAFR, engine air filter relay. Pengaman yang akan bekerja apabila saringan kertas antara saluran dan saringan kertas dengan turbo terjadi hampa. Untuk indikator yang terakhir yaitu ground power atau pengaman yang akan bekerja apabila terjadi hubungan singkat antara arus power atau tenaga dari main generator ke traksi motor. Selanjutnya terdapat peralatan pada control stand atau master controller yang dapat terlihat pada gambar, terdiri dari beberapa komponen
dari horn, manometer udara, load meter, dynamic brake, throttle, reverser handles, saklar, lampu indikator, independent brake, cut off, automatic brake handle, dan juga deadman pedal. Untuk komponen yang pertama pada control sense yaitu automatic brake valve, yaitu pengereman yang bekerja secara otomatis untuk merilis atau mengerem lokomotifnya sendiri beserta rangkaian kereta api. Untuk automatic brake valve sendiri terdiri dari beberapa posisi. Yang pertama ada release, posisi yang digunakan untuk pengisian peralatan pengereman atau melepas proses pengereman. Minimum reduction untuk posisi yang terletak pada sebelah kanan release. Posisi ini untuk mengurangi tekanan udara pada pipa atau brake dan tangki penyama, sehingga berkurang sekitar 5 PSI. Untuk posisi selanjutnya terdapat service, posisi untuk melakukan pengereman di mana sebelah kanannya dari minimum reduction tadi, dan apabila digerakkan ke kanan lagi nanti akan terjadi full service, sebelah kanan dari service. Untuk suppression merupakan posisi untuk mereset atau menormalkan apabila terjadi PC open, supaya brake kembali normal 70 PSI. Untuk posisi selanjutnya yaitu handle off, posisi lepas gagang, pindah meja pelayanan, atau posisi pada saat lokomotif tidak dioperasikan atau pada saat lokomotif ditinggal. Untuk posisi yang terakhir terdapat emergency, yaitu posisi rem cepat pada saat pengereman darurat. Posisi ini untuk mereset bila terjadi PC open. Untuk komponen yang kedua terdapat cut-off pilot valve, berfungsi sebagai double heading cock, yaitu yang pertama in, posisi pada lokomotif lainnya dapat dirubah menjadi posisi pas atau passenger, dan posisi FRT brake barang, yaitu posisi pada saat automatic brake valve dilayani. Untuk yang kedua ada out, yaitu posisi pada saat automatic brake valve tidak dilayani, atau pada multiple unit sebagai lokomotif pengikut rangkaian. Jika kita mengaktifkan untuk out, maka automatic brake-nya tidak akan dilayani karena multiple unit sebagai lokomotif pengikut pada rangkaian. Untuk yang ketiga terdapat independent brake handle, yaitu pengereman independen yang berfungsi untuk merilis atau mengerem lokomotifnya sendiri, yang terdapat dua posisi, yaitu release, pelepasan, dan aplikasi pada posisi pengereman biasanya itu dari kiri ke kanan. Untuk komponen yang selanjutnya yaitu reverser handle, yaitu untuk mengendalikan arah lajunya lokomotif maju atau mundur. Maju itu forward, neutral itu O, dan mundur itu reverse. Biasanya kalau maju ke kanan. Untuk komponen selanjutnya yaitu dynamic brake handle, gagang rem dinamis untuk mengendalikan pengereman secara elektrik. Mempunyai posisi off dan setup di mana rentang operasi pada lokomotif pengendalian manual mulai dari B1 hingga B8 dengan tanpa menggunakan tahapan. Untuk mechanical interlocking, mechanical saling mengunci, mencegah rem dinamis dapat digerakkan di luar kendali kedudukan door off kecuali gagang idle dan juga reverser handle-nya maju atau mundur. Jadi dynamic brake handle ini hanya dapat kita operasikan apabila pada gagang tenaganya itu berada pada posisi idle, karena dynamic brake ini cara bekerjanya itu melawan putaran dari motor taksi yang dihasilkan oleh throttle atau gagang tenaga. Jadi untuk mengaktifkan dynamic brake, posisi dari gagang tenaga atau throttle harus idle dengan reversal handle-nya itu maju atau mundur. Lalu ada throttle handle atau gagang tenaga untuk mengendalikan putaran mesin. Jadinya jika semakin tinggi nilai throttle-nya, maka semakin tinggi putaran mesin diesel dan semakin bertenaga lokomotif tersebut atau kecepatannya akan bertambah. Throttle handle ini dapat digerakkan pada saat yang pertama di beban kosong. Gagang braking handle atau dynamic brake itu berada posisi idle, reverser handle-nya itu netral, maka throttle-nya dapat digerakkan. Untuk lokomotif bertenaga, gagang braking handle-nya idle dan juga reverser handle-nya itu maju atau mundur, maka throttle handle itu baru bisa digerakkan. Kemudian untuk komponen yang selanjutnya, untuk posisi kedudukan pada throttle handle ini terdapat beberapa tahapan, yaitu dari 0
N1 hingga 8. N0 itu maka putaran motor listrik motor traksinya itu tidak ada, keterangannya solenoid Devi bekerja. Untuk N1, 2, 3, hingga 8 untuk putaran ambien dan juga keterangannya dapat dilihat pada tabel yang saya tampilkan berikut ini. Selanjutnya, untuk komponen yang selanjutnya ialah lampu indikator. Untuk lampu indikator roda selip yang akan bekerja saat atau menyala itu saat lokomotif mengalami selip. Untuk lampu yang kedua, yaitu pengawas keamanan yang akan bekerja atau menyala apabila terjadi PC open. Yang ke-8 ada deadman pedal atau deadman device, merupakan pedal yang harus selalu diinjak secara terus-menerus dengan prinsip injak lepas, yaitu diinjak maksimal 50 detik dan dilepas maksimal diinjak 5 detik dan dilepas 50 detik. Apabila tidak dilakukan penginjakan selama 50 detik, maka buzzernya akan menyala dan terjadi PC open. Maka lokomotif akan menghentikan atau melakukan emergency brake. Mungkin sekian dari presentasi mengenai peralatan lokomotif diesel elektrik yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.